98 FM. Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ibunda Aisyah, secabang sedaerah Kabupaten Wonosobo, khususnya dari Majelis Tablik dan Tarjih dan Ketarjihan yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kecintaan kerentek untuk mendatangi majelis ilmu, sekaligus kita bersilaturahim di tempat yang sudahlah mulia, di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana majelis-majelis yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis memang digambarkan sebagai majelis-majelis yang dinaungi oleh para malaikat. Bahkan kemudian digambarkan paus-paus yang ada di lautan, hewan-hewan yang ada di dalam lautan ikut mendoakan, memberikan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut. Begitu juga malaikat, ya, makhluk yang mulia, kemudian senantiasa menyebut-nyebut. Kalau kita disebut oleh Bapak Bupati, Pak Camat saja udah kegeeran, nggih. Nah, kita disebut-sebut oleh para malaikat. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm. Sungguhnya para malaikat itu kemudian menaungi dengan sayap-sayapnya majelis-majelis yang di situ dibacakan Al-Quran, dikaji hadis, majelis-majelis ilmu yang dipelajari ilmu-ilmu yang mulia. Semoga kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Ibunda semuanya yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya saya sudah menyiapkan materi tentang Isra Mi'raj. Tiba-tiba kemudian ada satu permintaan untuk membahas tentang manhaj tarjih gitu. Namun sebenarnya saya perlu disclaimer di awal, mungkin belum pantas begitu saya untuk membawakan satu materi yang cukup berat sebenarnya, dan luar biasa. Ini ditulis oleh Profesor Dr. Syamsul Anwar, ya. Beliau adalah guru besar di Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijogo. Beliau khususnya memegang bagian muamalah gitu ya. Selain itu, beliau di periode lalu menjadi ketua Majelis Tarjih dan Tajdid. Dan sekarang Masya Allah sudah menjadi formatur atau pleno, ya, anggota pleno pimpinan pusat Muhammadiyah, ya, yang membidangi salah satunya adalah bidang tarjih. Ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak akan ndakek-ndakek di sini, saya akan hanya mengulas secara sederhana dan semoga bisa difahami
Namun sebelum masuk ke manhaj tarjih, kita perlu berbicara tentang latar belakang daripada kenapa timbul hal-hal semacam ini. Kalau kita sih pengennya semuanya sama, nggih. Ibadahnya ya kan Islam gitu. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Amalannya ya sudahlah sama saja. Kenapa harus berbeda-beda begitu? Kenapa ada yang kunut? Kenapa ada yang tidak kunut? Kenapa ada yang baca apa hamdalahnya, basmalahnya jahar? Kenapa ada yang sir? Kenapa ada yang kemudian menggunakan ru'yatul hilal, ngincengi begitu menggunakan teleskop? Ada yang nggak perlu. Saya 100 tahun sudah bisa mengira-kira eh, bulan puasa, bahkan bukan hanya bulan puasa, seluruh bulan-bulan Komariah sudah bisa dihitung, katanya begitu. Tapi itu semuanya kemudian berkembang. Sekarang Muhammadiyah tidak menggunakan wujudul hilal lagi, gitu kan. Masih menggunakan, tapi akan segera berpindah kepada kalender global Islam. Apa ya? KG apa gitu. Jadi kalender Islam yang tunggal dan global seluruh dunia. Dan baru ada apa namanya munas-munasnya kemarin di UAD dan seterusnya seterusnya. Nah, kita perlu membaca dari zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah di saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih sugeng, para sahabat umat Muslim laki-laki maupun perempuan tidak perlu kemudian berijtihad. Seluruh permasalahan yang ada saat itu tinggal ditanyakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Ketika ada permasalahan tentang hutang, kemudian ada permasalahan sengketa tanah, permasalahan terkait kemudian ibadah, permasalahan akidah, semuanya ditanyakan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad tinggal dilaksanakan. Artinya para sahabat kemudian tidak lagi bingung bagaimana menjawab persoalan-persoalan tersebut. Namun kemudian ada beberapa kejadian. Saya akan menceritakan satu kejadian terkait tentang saat itu Bani Quraidah eh, mencoba untuk melaksanakan pengkhianatan terhadap perjanjian Piagam Madinah saat itu. Mereka ingin mencelakai Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad menganggap ini sebagai pengkhianatan. Kaum muslimin dari Madinah disuruh datang untuk ke Bani Quraidah di satu wilayah agak jauh tapi perbatasan dengan Madinah. Rasulullah waktu itu mengatakan begini kepada para sahabatku, sallu fi Bani Quraidah. Salatlah kalian di Bani Quraidah. Ada dua kelompok orang saat itu, dua kecenderungan menafsirkan perkataan Nabi. Yang pertama, kelompok pertama memahami sudah berarti pokoknya sesuai dengan perkataan teks yang diucapkan Nabi. Kita waktu itu perjalanan sore nggih, asar apa lohor dan asar gitu. Dan harus menempuh lohor dan asar. Kira-kira begitu, maka para sahabat kemudian walaupun kita sampai Bani Quraidah malam, kita pokoknya akan melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, dan isya di Bani Quraidah. Benar, semuanya dirapel gitu. Namun kemudian kelompok dua memahaminya bukan seperti itu. Kelompok dua memahaminya, oh tidak, Nabi Muhammad sebenarnya menyuruh kita untuk secepat mungkin. Ya sudah, kita jamak saja di sini. Di sudah asar, kita tunaikan sholat dulu di jamak, baru kita lanjutkan secepatnya menuju ke Bani Quraidah. Yang satu tadi kelompok pertama sholatnya di Bani Quraidah sesuai dengan teks. Nggih. Yang kedua menangkap substansi atau isi daripada perintah Nabi, gitu kan.
Kemudian kedua kasus ini dilaporkan ke Nabi Muhammad SAW. Saat itu kemudian Rasulullah mengatakan, kalian berdua, kelompok kalian, kedua kelompok ini betul semuanya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada hadis secara maknanya begini, bahwasanya seorang mujtahid bila ijtihadnya kemudian benar, dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala jerih payahnya, dan yang kedua pahala benarnya, shawabnya. Shawab itu bahasa Arab dari benar. Berbeda dengan hak dan batil, levelnya berbeda Bapak bunda-bunda semuanya. Kalau shawab itu seperti kita melempar apa namanya panah, kemudian ada bundaran-bundaran begitu, maka ketika anak panah menuju melesat ke yang tengah itu namanya shawab. Kalau agak meleset namanya khoto. Biasanya dalam eh, ini istilah ini digunakan dalam hal-hal khilaf-khilaf fiqhiyah saja yang ringan gitu. Ini salah, ini benar. Namun yang tingkatan lebih tinggi lagi ada hak dan batil. Ini adalah khilaf-khilaf dalam tataran sudah akidah. Contohnya, kita meyakini Nabi Muhammad adalah Rasul penutup. Kemudian ada saudara kita, oh tidak, masih ada Nabi satu lagi. Namanya Mirza Ghulam Ahmad katanya. Nah ini sudah hak dan batil. Gitu ya. Nah itu perlu dibedakan. Nun sewu. Kemudian kita lanjutkan setelah Nabi Muhammad kemudian meninggal. Para sahabat kepemimpinan ini dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin selama 40 sekian tahun. Kemudian Islam berkembang tidak hanya di Mekah dan Madinah, namun kemudian bukan menjalar kayak penyakit ini, kemudian menyebar ke Irak. Waktu itu adalah ada kekaisaran besar, imperium besar, Persia. Kemudian itu ke arah mana begitu? Berarti timur. Ke arah barat kemudian sampai Mesir, sampai ke perbatasan Afrika, Afrika Utara, nggih. Ada Maghrib yang kemudian perbatasan dengan Spanyol saat itu. Di sisi ke sini meluas sampai wilayah perbatasan Transoksiana. Transoksiana itu daerah-daerah Kazakhstan yang dulu adalah wilayahnya Uni Soviet, sampai kemudian perbatasan Cina. Bapak, ibu-ibu, ibu-ibu semuanya, ketika Islam masih di Madinah, semua orang tidak perlu belajar bahasa Arab, nggih. Perlu napa mboten kinten-kinten? Sudah sehari-harinya. Kados kita ngendika ibu-ibu ngendika menggunakan bahasa Jawa Wonosobo ngeten misalnya. Sudah nggak perlu mikir ini subjek dulu, predikat dulu, napa objek dulu gitu kan. Ini subjek dulu atau ini predikat dulu. Nggak mikir. Bersihnya saja sudah fasih gitu nggih. Jadi Rasulullah itu ketika kecil ditaruh di pedesaan itu supaya ngomongnya lancar, fasih. Tapi saat ini orang Arab sudah tidak begitu lagi. Orang Arab sekarang lahir mereka tetap kayak kita harus belajar pelajaran bahasa Indonesia. Kalau enggak bisa baca, enggak bisa menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar gitu, nggih. Ejaan yang baik dan benar enggak bisa. Kalau zaman dulu, ketika Islam zaman Rasulullah itu orang enggak ada nahwu, enggak ada grammar, enggak ada ilmu bahasa. Ngomongnya saja sudah betul, enggak perlu mikir. Maka tidak ada kemudian permasalahan-permasalahan. Apa yang ditanyakan dan dijawab oleh Rasulullah itu langsung difahami, langsung dipraktekkan. Kemudian Islam berkembang, ya. Kemudian menikahnya dengan orang Persia, dengan orang Turki, dengan orang macam-macam, anak keturunannya bukan lagi Arab.
sudah lidahnya napa campur mboten saged bahasa Arab fusha. Fusha niku resmi. Dia harus belajar dulu. Akhirnya timbul yang namanya ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu dan sorof. Abul Aswad Adu-Ali. Ketika itu kemudian Abul Aswad Adu-Ali itu menyaksikan anaknya salah ngomong bahasa Arab. Ketika itu anaknya bilang, ma ajmalus sama, kata beliau. Dia betul pengen bilang betapa indahnya langit gitu. Tapi dia salah harokat ma ajmalu. Langsung ngeh saya, loh, kok bisa anakku salah gitu kan. Ini belum pernah terjadi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Orang Arab tuh pasti benar. Akhirnya dia ngeh betul ya. Peradaban, asimilasi, pertemuan dengan berbagai macam bangsa, lahirlah generasi yang harus belajar bahasa Arab. Akhirnya timbul ilmu nahwu. Ditulislah oleh Imam Ali, Sayyidina Ali disuruh Imam Abdul Aswad ini bikin ilmu nahwu, gitu kan, tulis. Akhirnya ada. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Dulu saat Nabi Muhammad, kinten-kinten nonton ilmu fikih mboten nggih? Mboten nonton ilmu akidah, ilmu tasawuf kayak sekarang, ilmu madhab, ilmu kiroah Al-Quran, ilmu tajwid, nonton apa mboten? Mboten. Karena mereka sudah ngomongnya benar, dengar Al-Quran dari Rasulullah itu dibacanya langsung benar. Nggak ada yang bacanya anguzu gitu, mboten nonton. Alkamdu niku mboten nonton sing maos kados niku mboten nonton nggih. Alhamdulillahirabbil ngalamin tuh mboten nonton. Gitu nggih. Nggak perlu belajar yang kayak gitu, nggak perlu lagi. Maka kemudian berkembanglah ilmu-ilmu itu, berkembanglah mazhab-mazhab fikih. Tadi terlalu luas, saya akan menyempitkan kemudian dalam pembahasan fikih terkait tarjih ini. Kemudian Islam semakin tersebar, para ulama kemudian diutus ke wilayah, ke Baghdad, ke wilayah Irak, ada Baghdad, ada Kufah, ada wilayah Damaskus, Syam, dekat Palestina, ada yang di Madinah, ada yang di Mekah, ada yang diutus ke Mesir. Waktu itu sahabat Utsman bin Affan, Al-Quran sudah dibukukan. Saya nggak akan cerita panjang nanti. Al-Quran sudah dibukukan, tebal sekali. Setiap Al-Quran yang dikirim ke wilayah Baghdad, Kufah, Mesir, Syam, Damaskus, Madinah, dan Mekah, dikirimkan juga pengajarnya. Karena orang waktu itu nggak bisa baca. Jangankan gondol, nggih. Jangankan gondol. Saat itu bahasa Arab itu tulisannya nggak ada titiknya. Bayangkan, batasa itu nggak ada bedanya. Terus gimana bacanya? Dari hafalan. Al-Quran itu awalnya dari hafalan. Dihafal dulu, baru ditulis. Kalau sekarang kebalik. Ditulis dulu, nembe dipun waos. Gitu. Akhirnya kemudian timbul berbagai macam aliran-aliran. Ya. Oleh karena itu, dikirim gurunya juga. Semakin jauh dari wilayah Madinah, akses kepada hadis-hadis Nabi Muhammad juga semakin sedih. Bukannya enggak ada, tapi sedikit. Terus apa kemudian Imam Abu Hanifah ini yang dia lakukan? Akhirnya berijtihad. Coraknya adalah corak dengan akal fikiran. Ijtihadnya lebih kepada fikiran. Oleh karena itu menurut Abu Hanifah, hadis ahad itu tertolak lebih rendah daripada kias. Berbeda dengan Imam Malik. Tidak, Imam Malik hadis yang pertama baru fikiran. Karena ada latar belakang sosiologisnya tadi. Wilayah Baghdad jauh dengan Mekah, orang-orang yang menghafal hadis dari Rasulullah itu semakin sedikit, hadis yang didapatkan juga tidak sebanyak yang ada di Madinah. Makanya mereka berijtihad dan hasilnya berbeda. Contohnya apa? Menurut Abu Hanifah, nikah perempuan tidak perlu wali.
sah nikah perempuan tidak menggunakan dengan syarat yang sangat ketat. Berarti saya nikahkan gitu kan, saya sendiri dengan napa fulan gitu nggih, dengan mas kawin sekian sekian, tapi harus kufu. Ya, harus kufu gitu. Harus syaratnya begitu. Madhab yang lain tidak begitu. Karena mereka dapat hadisnya. Hadisnya apa? Eh, la nikaha illa biwaliyin. Faman nakaha bila waliyin fanikahuha batilun batilun batilun. Barang siapa yang nikah tanpa wali, maksudnya perempuan ya, laki-laki nggak perlu wali, perempuan maka nikahnya batil, batil, batil. Maka jumhurul ulama kemudian memandang, oh ini rukun, wali ini rukun. Menurut Abu Hanifah tidak rukun, gitu kan? Subhanallah. Akhirnya sampai seperti itu perbedaannya. Perbedaan dalam contohnya dalam kunut saja. Misalnya Imam Malik dan Imam Syafi'i menggunakan kunut, cuman beda sebelum ruku atau sudah ruku saja gitu. Imam Ahmad bin Hambal dan Abu Hanifah tidak kunut karena menganggap hadis kunut lemah, gitu kan? Iya. Kenapa saya membahas ini, bunda-bunda semuanya? Saya ingin mengantarkan kita semuanya untuk memahami setelah kemudian Rasulullah meninggal, berjalan berkurun-kurun waktu, terjadilah banyak perbedaan. Sebenarnya tidak hanya dalam bab fikih, bab akidah pun kemudian banyak. Biasanya disebut firqoh, ya. Maka kemudian kita menjadi, oh ini ya, kenapa ada tarjih, manhaj tarjih, gitu. Ini masih lama sampai manhaj tarjih. Kemudian lahirlah mazhab yang empat. Sebenarnya banyak mazhab itu. Tapi yang paling banyak pengikutnya adalah empat. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, disebut mazhabnya Hanafi. Kemudian Imam Malik, mazhabnya disebut Maliki. Kemudian Ahmad bin Hambal disebut Hanabilah atau Hambali. Kemudian yang terakhir Syafi'iyah gitu kan. Kalau kita lihat peta wilayahnya, kalau zaman dulu Baghdad, Irak itu banyak eh, pengikutnya Ahmad bin Hambali. Kalau sekarang ini yang Hambali ya Saudi dan sekitarnya. Kemudian yang Abu Hanifah itu biasanya daerah India, Pakistan, wilayah-wilayah Afgan itu fikihnya Abu Hanifah, Hanafi. Di mereka tidak ada waladhdallin amin itu enggak, nggih? Diem mawon, waladhdallin, ngeten. Dan banyak sekali perbedaan, tapi kan perbedaan-perbedaan yang khilafiyah ringan saja, nggih. Kemudian Syafi'iyah banyak di Mesir, kemudian di Indonesia, di Nusantara ini karena yang membawa mengajarkan Islam di Indonesia itu adalah banyak dari Al-Azhar Asy-Syarif. Makanya mereka itu disebut sebagai guru dunia. Luar biasa. Masya Allah. Dari Mesir lah. Makanya banyak madhab Syafi'i yang berkembang kemudian di Indonesia. Di mana kemudian madhab Maliki? Madhab Maliki sekarang ada di Afrika Utara. Wilayah Maroko, Tunis, Aljazair, ada Libya. Itu banyak menggunakan madhab Maliki. Itu kalau secara wilayah. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dunia sepeninggal Kanjeng Nabi Muhammad memiliki kemudian kecenderungan masing-masing, khususnya dalam fikih. Setelah penjajahan fase kolonial, umat Islam berada dalam posisi terpuruk, titik nadir, dalam kebodohan, di dalam penjajahan, kemiskinan, stunting, dan segala macam. Maka untuk menjawab tantangan itu, para ulama kaum muslimin berpikir. Lahirlah Muhammadiyah, singkatnya begitu. Lahirnya Muhammadiyah. Karena krisis itu. Muhammadiyah ini kalau dilihat genealoginya, eh, dari mana? Ya dari Abduh dan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho.
Ketika itu kemudian pusatnya ada di Mekah, ya. Seluruh pergerakan itu waktu itu ada di Mekah. Karena yang Indonesia ke Mekah, yang dari mana-mana ke Mekah belajar di situ, ketemu gerakan-gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan selain belajar ilmu madhab yang kan Kiai Haji Soleh Darat, Ahmad Minangkabau Minangkabau. Selain itu Nabi Muhammad kenapa bisa menjadi Muhammadiyah? Kiai sorry, bukan Muhammad siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau membaca buku Al-Manar, tafsir Al-Manar, kemudian membaca bukunya Muhammad bin Abdul Wahab, membaca bukunya banyak nggih. Saya tidak hafal semuanya itu yang ada di Falsafah 7 Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nggih. Itu dibaca semuanya. Dan yang paling berpengaruh adalah eh eh, ani pan-islamismenya Abduh dan Rosyid Ridho. Gerakan reformasinya ini. Akhirnya Muhammadiyah mengidentifikasi dirinya sebagai gerakan tajdid pembaruan. Fikihnya pun coraknya pembaharuan. Kalau saya lihat fikih Muhammadiyah itu lebih mana hadis yang sahih gitu nggih. Sahih dan tidak ada afiliasi mazhab fikih. Karena mungkin saat itu mereka memandang ya gini ya, karena banyak pembelajar-pembelajar fikih itu terlalu napa nun sewu ini kritik ya. Napa fanatik dan terbelakang, mohon maaf. Sampai ada terjadi tawuran antara pengikut Ahmad bin Hambal dan pengikut Syafi'iyah. Di mana terjadinya? Di Ka'bah. Itu saking jumud dan fanatiknya saat itu, akhirnya kemudian merespon, ya sudah kita nggak bermazhab. Kita keluar dari mazhab mengambil posisi tarjih. Tarjih itu adalah secara bahasa menguatkan, mengambil pendapat yang paling kuat. Itulah irisan kita dengan saudara-saudara kita di Salafiyun ya, misalnya atau teman-teman kita yang lain adalah sama-sama mengambil tarjih. Tapi ada bedanya banyak. Itu sah persamaannya. Kalau matematika itu ada diagram Venn itu yang di tengah, nggih. Yang di tengah itu. Jadi napa irisannya di situ. Tapi banyak yang beda. Nah, yang sama ini sama-sama tarjih, sama-sama mengambil hadis sahih, sama-sama kitabnya Nailul Autor, nggih. Niku di PUTM dipelajari, sama-sama kitabnya napa? Dari hadis-hadis hadis-hadis ahkam itu miripnya kita. Kemudian belakangan eh, baru tahun 2010 Majelis Tarjih kemudian menggelar Munas yang ada di Jakarta saat itu. Kemudian ditemukan 3 istilah yang ini sekarang mungkin tren, cuman kita belum tentu paham. Bayani, Burhani, dan Irfani gitu kan yang sering dilontarkan oleh Kiai Haji Haidar Nasir saat itu. Itu berangkat di tahun 2010 Munas Tarjih di Jakarta. Saat itu eh, kemudian di apa namanya diputuskan itu. Pendekatan Burhani adalah pendekatan menggunakan nas-nas ayat. Ini misalnya ayat ini berbicara ini, oh ya udah hukumnya begini. Dan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kenapa kaidah bahasa Arab? Ya Al-Qur'an bahasa Arab gitu nggih. Eh, bayani rumiyin. Bayani bayani mungkin niki wonten mungkin saya share anu nggih PPT mawon nggih insyaallah. Ini eh eh, ada 3 non sewu niki. Bayani, Burhani, kalih napa? Irfani. Ini sebenarnya sebagian karena waktu kita terbatas. Tapi ini yang biasanya tren gitu, yang napa? Pendekatan. Pendekatan itu
memahami gimana menghasilkan napa hukum. Gimana menghasilkan hukum. Yang pertama bayani adalah menggunakan sumber-sumber pengetahuan, itu Al-Qur'an, menggunakan kaidah-kaidah tasyriah, kaidah tasyriah itu pripun misalnya al-aslu al-aslu fil amri lil wujub. Kalau ada perintah-perintah dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi, ada fiil amr, maka di situ hukumnya wajib. Contohnya, wa aqimus sholat. Wa aqimu itu dirikanlah sholat. Perintah sholat. Berarti sholat hukumnya wajib. Ada lagi sebaliknya, al aslu fin nahyi lil haram. Asal daripada larangan, baik di Al-Quran maupun di hadis, itu untuk haram. Contohnya, wala taqrabu malal yatim. Jangan dekati dan jangan gunakan napa harta anak yatim. Artinya menyalahgunakan harta anak yatim haram. Kalau haram berdosa gitu. Itu namanya kaidah tasyri'iyah. Kemudian ada kaidah lugawiyah. Contohnya wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, inna sesungguhnya al insana, ada alif lam, kemudian alif lam wa ya Allah saya lupa. Pokoknya ada anas, pokoknya ada alif lam wa ma'rifat. Itu menunjukkan seluruh manusia. Setiap manusia, laki-laki, perempuan, dewasa, orang tua, pemuda, yang sehat, yang sakit, lafi khusrin, semuanya dalam keadaan merugi, kecuali beriman dan beramal saleh. Berarti seluruh manusia, itu kaidah lugawiyah. Anas itu mencakup umum, gitu kan. Tidak hanya yang laki-laki saja, tidak hanya yang perempuan saja. Atau takolidiyah, takolidiyah itu ya adat-adat nggih, taklid. Sanes takolidiyah niku adat istiadat. Berarti kados misalnya eh, di kita lebaran niku silaturahim nggih. Silaturahim niku napa dalile? Ya mungkin dalil-dalil umum silaturahim, tapi khusus di bulan Syawal gitu kan. Napa dalile? Dalile tradisi gitu kan. Tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, hukum gitu kan, dengan hukum-hukum syar'i gitu kan. Contohipun hantaran di dalam pernikahan. Lho napa dalile Kanjeng Nabi ora tahu hantaran-hantaran barang kok gitu kan. Nggih niku ada takolid gitu kan. Al-adah muhakkamah, kaidahnya itu adat istiadat itu ya, kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan agama, itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum gitu. Nah, itu bayani. Jadi ada teksnya, oh ini hukumnya. Burhani itu lebih menggunakan kias dan akal. Kalau di Muhammadiyah ini contohnya COVID kemarin, nggih, Bapak Ibu-ibu menggunakan analisis kedokteran ya, ilmiah, sains kan, menggunakan sains. Tidak, lu ngapain pakai masker gitu kan buatan nggih. Bahkan Muhammadiyah bikin MCCC gitu kan. Bikin rumah sakit bikin pelayanan. Itu karena atas dasar kemaslahatan keselamatan masyarakat. Darul mafasidi muqaddamun li jalbil masalihi gitu kan. Menghindari napa? Kemafsadatan, kerusakan diutamakan daripada mengambil satu kemaslahatan bila ditimbang ini kalau kita pilih kemaslahatan kerusakannya lebih besar. Contohnya sholat jamaah waktu
COVID. Itu maslahat napa mboten? 27 napa derajat Kemudian lebih utama nggih, maslahat napa mboten? Maslahat untuk jamaah yang lain. Tapi rupanya bisa kemudian napa menyebarkan virus gitu kan, terpapar virus eh, 19 itu, COVID-19. Maka kemudian diutamakan menghindari mafsadahnya dulu daripada mengambil maslahatnya. Karena jiwa itu diutamakan. Jiwa itu urut-urutannya nomor dua setelah agama. Kalau tujuan syariat itu yang pertama hifdzuddin, yang pertama hifdun nafas, menjaga agama, menjaga kemarin yang Ustadz Faisal nih nggih, menjaga jiwa, nyawa, menjaga eh, nasab atau kehormatan, menjaga akal selanjutnya, yang keempat, yang terakhir menjaga harta, gitu kan? Sebenarnya nyawa dan agama, jamaah itu ya tapi kan kaidahnya tadi, walaupun agama ada di atas, kemudian nyawa ada di bawah, walaupun jamaah itu kan urusan din, kemudian keselamatan itu urusan nyawa, tapi kalau nyawa nggak ada ya nggak bisa ibadah lagi, kan ngaten. Artinya kemudian diambil mafsadahnya, diambil menghindarkan mafsadah, akhirnya nggak jamaah di rumah saja daripada berjamaah kemudian terpapar virus COVID. Itu Muhammadiyah sudah menggunakan itu. Kemudian selain itu Muhammadiyah menggunakan misalnya kalender, nggih. Nah, itu burhani. Pendekatannya burhani, menggunakan teknologi, menggunakan pendekatan yang bersifat yang kalau orang sekarang bilang ilmiah gitu, nggih. Walaupun debatable ya, silakan kita bisa berdebat dimanapun itu. Tapi karena kita intern begitu, nggih. Jadi KG apa itu kalender global itu wujudul hilal itu adalah satu bentuk berhani. Apa dasarnya? Muhammadiyah kata Ustadz Samsul Anwar, nggih, kalau saya Samsul Anwir, Samsul Amin bukan profesor gitu ya. Kalau beliau Profesor Samsul Anwar, beliau mengatakan hilal itu, melihat hilal itu wasilah. Wasi, wasilah niku perantara. Perantara itu ada yang lain rupanya. Menggunakan hitung-hitungan dan teknologi yang lain. Bukan tujuan. Apa ru'yatul hilal itu bukan tujuan, kata kata Profesor Samsul itu bukan tujuan, tetapi wasilah. Nah, Muhammadiyah menggunakan wasilah yang lain selain ru'yatul hilal, menggunakan hisab hakiki wujudul hilal gitu kan. Ya, kita bisa berdebat itu panjang, tapi landasannya ini burhani gitu nggih, menggunakan landasan ilmu pengetahuan dan akal, sumber ilmu pengetahuan dan akal. Bisa ini makalahnya Pak Dr. Hamim Ilyas ya, waktu itu saya kok pernah ngikuti apa ketarjihan dilalah materinya di share, terus saya nopo saya simpan, makanya saya berani untuk ngisi masalah ini. Nah, itu berani ya, jadi lebih ke akal kias. Contohnya kias mengatakan Bu, menggunakan akal. Dalam zakat nggih, kalau ukuran kita ketemu 2,5 atau 2,7 kilogram niku dari mana? Dari sok kan? Sok itu kan ini napa nikine tekemane wong Arab saat itu. Tekeman itu nggih, tangane tiang niku sama napa mboten nggih? Mboten. Gitu kan. Berapa sok gitu kan. Berapa mut gitu kan. Berapa sok, berapa mut. Kemudian ketemu ukuran 2,7 atau 2,5 itu menggunakan akal. Jadi proses apa namanya?
memindahkan dari yang ada di hadis sampai timbangan liter atau timbangan kilo di zaman sekarang ya menggunakan akal gitu kan. Itu akliyah. Makanya kalau yang menolak akal itu ya nggak mungkin, nggak mungkin. Nah itu ketemu ketemu ukuran-ukuran itu gimana? Kemudian zakat fitrah. Kalau di sini menggunakan beras. Di hadis nggak mboten nonton lafat beras ini kok mboten nonton. Cuman yang ada kurma itu kan, at-tamr, kemudian ada albur, albur niku gandum niko, gandum yang masih ada kulitnya. Kalau di kitab napa gabah nggih, gabahe gandum napa no, iku korone mboten ngertos nggih. Itu albur. Non sewu, alqamah nah, itu kan. Nah, albur itu yang sudah dislab non sewu. Albur itu yang sudah dislab, yang sudah digiling namanya glepung gitu. Bahasa Arabnya napa nih kalau saya agak lupa itu. Dari glepung gandum sampai ke beras. Itu gimana penalarannya? Menggunakan kias. Menggunakan kias. Makanya menggunakan burhani. Apa kiasnya? Rupanya antara kurma, gandum, beras, jagung, sagu itu ada kesamaan. Kalau ditarik di abstraksi itu ada kesamaan. Sama-sama makanan pokok dan sama-sama disimpan dalam jangka waktu yang lama. Makanya nggak boleh zakat dengan apel, rambutan, duren gitu Mbak Tan. Ya, iya. Nek leye geple selama dia menjadi makanan pokok satu negeri boleh. Tapi kan niku lokal mawon nggih. Nah, kecuali di wilayah Maluku dan Papua sagu itu merata ya itu boleh. Iya kan. Nah, itu. Jadi setelah diabstrak itu menggunakan kias, menggunakan kias. Contohnya homer. Homer itu sebenarnya persan kurma yang dijadikan minuman keras. Nah, kalau yang dari glukosa-glukosa yang lain, oh rupanya dikiaskan sama-sama memabukkan, sama-sama menghilangkan akal. Itu kan. Itu disebut pendekatan burhani. Yang terakhir pendekatan irfani adalah menggunakan intuisi. Intuisi ini pun apa nggih? Eh, Ibu-ibu nek nyetir kinten-kinten kenapa nggak nabrak? Kira-kira itu intuisi, prediksi, nggih. Jadi perasaan. Itu intuisi yang tingkat rendah, nggih. Nanti ada intuisi yang level tinggi itu kita dengan semakin orang kemudian beribadah yang wajib sunnah mendekatkan diri pada Allah, dia akan pada level napa nggih? Ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah seolah-olah melihat merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran Allah. Makom, makanya ada istilah makom tasawuf yang benar nggih, bukan yang sesat nggih. Itu. Itu irfan intuisi. Misalnya nyopir mobil, saya nggak bisa, saya belum bisa. Kenapa ketika mundur parkir kok nggak nyerempet? Padahal menggunakan spion kiri kiri kiri. Kok bisa? Itu nggih. Ketika nyetir motor jalannya sempit nggak bisa gitu kan? Bisa nggak nabrak. Ketika itu intuisi nggih. Jadi prediksi intuisi yang nah itu. Kemudian menggunakan kearifan yang ada di dalam hati. Contohnya di fikih agraria. Muhammadiyah itu nulis namanya fikih agraria, fikih persoalan tanah nggih. Itu banyak lebih membela kaum-kaum yang tertindas nih. Itu menggunakan irfani karena ada solidaritas, ada empati gitu nih. Kemudian eh ya tuh melahirkan keterampilan mengelola kehidupan. Irfani itu berarti lebih ke perasaan, lebih ke jadi nggih keyakinan, lebih ke tasawuf
tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Jadi tidak hanya legal formal. Hukum itu nggih, fikih niku sifatnya legal dan formal, halal, haram, boleh, tidak. Kalau kita belajar fikih, kemudian rigid begitu, tidak dipelajari ilmu akhlak, ilmu jiwa, ilmu tentang tasawuf, hati kita keras, Bu. Hati kita keras. Oh, nggak boleh. Kafir gitu kan. Ini haram. Ini, itu. Akhirnya tidak bisa mentoleransi perbedaan-perbedaan yang sebenarnya bisa ditoleransi. Karena saklek, legal dan formal. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah menggunakan juga pendekatan irfani supaya bisa kemudian mentolerir perbedaan-perbedaan yang ada. Itu saja mungkin saya panjang nih sebenarnya nih. Jadi ada macam-macam tapi yang paling jadi manhaj tarjih bukan tiga niku tok nggih. Jadi panjang kalau kita apa namanya lihat dari ini bisa di-download eh, 40-an halaman, kita coba lihat kerangka nopos. Nah, ini. Nah, kemudian pengertian manhaj tarjih. Tarjih itu tadinya awalnya itu milih pendapat. Kemudian digunakan majelis tarjih itu bukan maksudnya itu majelis yang ngurusi milih pendapat yang kuat tok mboten. Akhirnya maksudnya manhaj tarjih ini dimaksudnya seperti tempat untuk berijtihad. Tarjih di sini maknanya adalah berijtihad. Kalau di saudara kita Nahdien ada lembaga Bahsul Masail, golek perkara gitu kan. Bahsul mencari masail, permasalahan maksudnya adalah mencari permasalahan-permasalahan. Nggih, Ibu, nggih. Bahsul bahsul masail gitu kan, bahsul masail. Nah, itu kemudian wawasannya paham agamanya itu kan. Ya kita agamanya adalah paham agama di sini maksudnya Islam itu kita memahami dari Nabi Adam itu risalahnya sama disempurnakan oleh Nabi Muhammad gitu kan. Nama yang sempurna diberikan Al-Islam ini kepada Nabi Muhammad. Walaupun risalah sebelumnya itu juga risalah tauhid, risalah Islam gitu. Yang kedua, wawasan tajdid. Kenapa? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan baca tadi apa namanya eh, semangat pembaruan. Waktu itu tertinggal kan? Menjawab ketertinggalan itu menggunakan tajdid. Kalau dalam tajdid dalam akidah itu sifatnya pemurnian dari syirik, dari macam-macam. Tapi dalam persoalan fikih, khilafiyah, dan muamalah, maka ada pembaharuan. Nah itu, kalau dalam akidah nopo semakin dimurnikan, makanya kan itulah yang enggak bid'ah yang semacamnya gitu nggih. Anti ya yang no TBC gitu gitu, tahayul bid'ah khurafat. Dimurnikan. Itu tasdid dalam Muhammadiyah itu memahami tasdidnya kalau dalam agama itu dimurnikan, dalam persoalan muamalah itu semakin dinamis, semakin baru. Kemudian toleransi ini maksudnya adalah semakin menghargai khilafiyah itu. Kemudian yang keempat terbuka. Buktinya terbuka, ya nerima COVID sebagai apa itu virus, kemudian nerima apa kesehatan, ada program stunting itu kan terbuka. Kalau enggak mau nerima, nggih. Kemudian tidak berafiliasi terhadap madhab tertentu. Di Muhammadiyah ada pendapat Syafi'iyah, ada macam-macam. Selama itu sesuai dengan prinsip, nggih. Betul. Makanya lebih kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Cuman saya ada kritik, kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu lewat siapa? Apakah kita membaca Al-Quran sendiri, terjemahan sendiri? Oh, rupanya tidak. Lewat para ulama. Ya, kita ada di majelis tarjih, gitu kan? Itu yang 5 perspektifnya. Kemudian sumber-sumber ajaran agamanya ya jelas Al-Quran dan Sunnah. Sunnahnya yang nopo? Sahih nopo yang do'if? Sahih. Setelah terakhir, Muhammadiyah merevisi bukan sahihah lagi, non ibu makbulah. Karena ada 3 level,
sahihah, hasan, ada dhaif. Dhaif ini selama tidak bertentangan dengan apa atas Al-Qur'an dan apa hadis-hadis yang di atasnya, kemudian digunakan dalam fadhailul amal, akhlak, kebaikan itu enggak masalah. Yang lain tidak, yang penting tidak dalam akidah dan fikih. Niku hadis dhaif niku. Jadi Muhammadiyah Al-Qur'an dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Niku nggih. Kemudian pendekatannya tadi bayani, burhani, irfani itu namanya pendekatan. Selanjutnya yaitu kita inilah soalnya teknis-teknis. Ya kita yang penting udah jadi nggih, gitu kan. Sudah nderek ngeten, nderek saja gitu kan. Sudah ada keputusan ke sana. Maksudnya ini supaya tahu loh, oh gitu loh cara Muhammadiyah mengambil istimbat hukum tuh kayak begitu ngeten. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Cekap mengatakan atur kawula banyak sekali kehilafan, tentu saya istilahnya belum cocok nggih nek menyampaikan ini, tapi ya saya coba sekilas saja supaya ada sedikit wawasan terkait manhaj tarjih Muhammadiyah. Tadi sebenarnya juga akan saya sampaikan tentang ijtihad, cuman kok lupa langsung ke sini nun sewu. Itu saja. Bila ada khilafan dari diri saya pribadi, ada kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.